Oke, sebelum kita mulai mungkin kita coba sapa hadirin semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa baik ya. Oke, jadi hari ini siapkah kita bahas topik mengenai healthcare? Ini kita coba bicara serius sedikit, tapi ini sangat vital sekali ya terhadap kemajuan bangsa kita ya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan coba menjelaskan topik dari diskusi hari ini adalah the future of healthcare, gitu ya. Jadi karena kita tahu ada sebuah riset dari Kata Data, Pak, Bu, yang menyatakan bahwa selama pandemi terjadi lonjakan 600% kunjungan ke aplikasi telemedis. Nah, ini kita pengen tahu nanya-nanya ke para ahlinya, apakah ini hanya sementara aja, hanya tren aja karena pandemi orang jadi terbatas mobilitasnya? Apa ini menjadi quantum leap bagi bangsa kita dan negara kita dalam merespons sebuah healthcare? Nah, sebelumnya tadi udah diperkenalkan sih, saya coba izin perkenalkan lagi. Di sini ada Ibu Ririn Ramadhani selaku Center of Health System and Strategies dari Kemenkes dan juga co-founder Biomedical and Genome Science Initiatives, dan juga bersama kita juga ada Pak Harya Bimo. Pak Harya Bimo selaku selaku dari CEO dari Klinik Pintar, dan juga ada Pak Jesse Abdurrahman sebagai CEO dari Zilcare. Mungkin sebelum kita mulai boleh aplaus sekali lagi buat narasumber kita. Oke, sebelum saya mulai, Mbak, Pak, saya mau nanya nih ya. Ini terutama untuk Klinik Pintar dan Zicare dulu. Jadi gini, akhir-akhir ini kan banyak sekali kategori dari medtech ya, medical teknologi bermunculan ya. Misalnya dari data integration, management, hospital information system, robotik, bahkan ada biomedical juga ya. Nah, ini boleh dibantu jelaskan nggak sih apa solusi dari perusahaan Anda dan apa yang ditransformasikan dari medis konvensional? Mungkin boleh dimulai dari Klinik Pintar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Saya tadi udah sempat ngobrol dikit ya, kita colongan di situ ya. Kita ngomongin future of healthcare, tapi ini caveat aja nih Bapak Ibu. Menurut saya, in my humble opinion, kita masih di ketinggalan sekitar 10-15 tahun dari negara maju gitu ya. Jadi kita nih sekarang masih dalam fase infrastructure. Nah, mengenai apa yang dilakukan oleh Klinik Pintar, jadi simpelnya kami bikin satu sistem untuk mendigitalisasi klinik-klinik di seluruh Indonesia. Nah, ternyata setelah kita pelajari, problemnya itu bukan teknologi aja. Jadi mereka perlu bantuan dari sisi growing their business, mengelola kliniknya gitu. Karena kebanyakan dari owner-owner klinik ini adalah dokter-dokter yang memang niatnya mau praktek di kliniknya sendiri gitu. Nah, akhirnya kita nggak cuma ngasih sistem, tapi kita juga memberikan solusi klinik manajemen. Jadi kliniknya itu kita kelola bareng-bareng sama Klinik Pintar. Kita sediakan juga supply chain, jadi kalau mau beli obat, mau beli farmasi, mau beli alat kesehatan, itu bisa melalui Klinik Pintar. Jadi kayak total solution buat klinik-klinik di Indonesia mungkin itu. Berarti sebuah total solution untuk klinik-klinik yang mencoba mendigitalisasi kliniknya gitu ya. Nah, bagaimana dengan Zicare sendiri? Apa nih solusi yang ditawarkan dibanding dengan tradisional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kalau di Zicare ya, kalau tadi Mas Arya Bimo ini kan di klinik ya, atau biasanya istilah terminologinya primary care. Terus kalau tadi sedikit menjawab yang di awal, medtech itu kan kemarin yang paling terkenal telemedicine ya. That's actually outside the yang usual conventional healthcare facilities. Nah, kalau di Zicare kita justru target audiens kita, target yang mau kita rubah adalah rumah sakit. Karena apa? Begitu pasien kondisinya memburuk, mereka pasti perginya ke rumah sakit. Nah, selama ini kita tahu bahwa rumah sakit di Indonesia it's very heavily rely on pen and paper. So what actually we do is we create some sort of electronic medical record atau rekam medis elektronik yang baru-baru ini keluar PMK-nya, structured, terus yang paling penting standardized and mendukung apa yang kita sebut namanya interoperability health data. Nah, ini sejalan dengan program Satu Sehat yang kemarin di launching sama Kementerian Kesehatan. Jadi kita membantu rumah sakit mendigitize prosesnya, sehingga kalau teman-teman Bapak Ibu
knock the wood kesakit atau yang nggak usah deh melahirkan lah ya di satu rumah sakit, nanti ketika cek di rumah sakit lain atau even beda cabang, itu datanya bisa ikut terbawa gitu. Jadi sesimpel itu sih, kita membantu transformasi digital di secondary healthcare facilities which is itu rumah sakit. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya gini ya, kita bikin jadi penasaran juga karena dari sisi medical teknologi udah mulai sangat keras sekali disrupsinya terhadap transformasi digital ya. Ini aku mau nanya ke Mbak Ririn dari sudut pandang Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana sih Mbak tanggapan pemerintah ini terhadap perkembangan startup medical teknologi? Karena solusi yang ditawarkan kan sangat bervariatif dan sangat luar biasa. Misalnya ada IoT-nya, ada biotech-nya, ada big data-nya, ada lain-lain. Nah, apakah mereka ini jadi kolaborator yang baik atau sebaliknya nih Mbak Ririn? Oke, kalau dari sisi pemerintah mungkin aku jelasin dulu back lagi. Jadi untuk Kementerian Kesehatan kita punya yang namanya transformasi kesehatan. Mungkin kalau yang teman-teman dari dunia kesehatan pasti udah hatam banget karena kita akan ulang-ulang. Kita punya 6 transformasi kesehatan. Yang pertama primary healthcare, itu yang di puskesmas karena kita sebenarnya yang paling gampang menjangkau masyarakat kita itu adalah primary healthcare. Kemudian kita transform di secondary, yaitu rumah sakit. Kemudian kita juga ada produk dalam negeri, kita mau mendukung dan menggerakkan lebih banyak produk dalam negeri. Kemudian juga transformasi di SDM-nya, transformasi di financial-nya. Kemudian yang saya terlibat langsung itu adalah di bagian biotech-nya. Dan juga untuk yang digitalisasi, jadi kita in one pillar. Jadi untuk digitalisasi, dan juga untuk bioteknologi. Kalau pertanyaannya, ini startup gimana? Justru kami dari pemerintah mendukung untuk lebih banyak startup. For us, it's not enough. There are so many startups now and we're happy about it. But dari sisi pemerintah, what we can do, so teman-teman startup ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih banyak lagi, jadi manfaatnya bisa kita rasain. Ini baru ada 2, tapi kita akan banyak rasakan manfaatnya. Terutama ya beneran langsung kan yang di healthcare, yang di klinik, dan juga yang di rumah sakit. We need more. So what the Ministry of Health should do, what we have to do is to build the ecosystem. So Kementerian Kesehatan kami regulatornya. Kami bikin regulasinya gimana, karena kita sebenarnya tujuannya pasti di sini sama. Perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Karena Pak Budi Gunadi Sadikin tuh selalu bilang sama kami, kita tuh Kementerian Kesehatan, kita bukan Kementerian Kesakitan. So, yang kita harus lakukan itu adalah bikin orang Indonesia sehat. It's not all about to live long, jadi tua, kemudian ada standar usianya menjadi lebih tinggi. Not about that. It's all about the quality of life. Jadi gimana sebenarnya? Jadi sebelum sakit, jadi there will be it can be another potential for startup. Karena kita sekarang terlalu banyak fokus mungkin di kuratif ya, di rumah sakit, gimana ngobatin masyarakat. Yang kita left behind sekarang itu adalah preventifnya. Jangan sampai sakit dulu, tapi kita jaga. So there will be another field yang teman-teman startup mungkin yang sekarang lagi marak juga nih, yang genomiknya. So we can detect, we can screen before kita sakit. Nanti kalau udah sakit, teman-teman startup ini juga banyak bantu. Jadi startup yang biotech benar, startup yang IT, even ketika kita COVID, salah satu juga yang bermanfaat itu adalah bagian IT, di mana kita punya telemedicine. You can imagine dengan begitu beban banyak patient ketika kita COVID, dan very limited number of nakes, tenaga kesehatan, the doctors and the nurse. Belum lagi dokter and nurse kita udah capek, mereka sakit. And I'm sorry, ada sebagian teman-teman kita yang meninggal. Jadi kita shortage-nya besar banget. With the technology, yang teman-teman juga aku rasa dari startup juga waktu itu juga dukung banyak, it's how we can make the telemedicine. Jadi aku juga salah satu penggunanya waktu itu stay di rumah, tapi kita juga tetap bisa contact with the doctor, kita konsultasi, bahkan langsung dikirimin obatnya. So we hope from the Ministry of Health perspective, we hope that we will have more of the startup. Oke, Mas Bimo, Mas Jesse, ini tadi kita udah dengar sendiri dari Mbak Ririn bahwa pemerintah udah support nih terhadap startup di bidang healthcare ya, terutama seperti itu. Nah,
Saya mau tahu juga, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Sekarang saya melihat dari sudut pandang Zcare dan klinik pintar nih. Tadi pemerintah udah support gitu ya. Lalu bagaimana dengan institusi medis tradisional? Apakah mereka melihat startup medtech itu sebagai mitra atau sebagai kompetitor jadinya? Mungkin boleh dijawab sama Mas Bimo dulu. Tes, ya. Oke, sebelumnya Mbak, ini bukannya karena ada Kemenkes di sini ya. Cuman saya mau bilang saya ini fans beratnya DTO karena menurut Aku saya, sampein. menurut saya dan saya sudah bilang langsung sih Mbak gitu. Karena gini teman-teman, dari dulu tuh kan menteri kita kan dokter ya. Nah, saya sama Jesse ini, saya mewakili Jesse boleh ya? Ngobrol dikit ya. Jadi selama kementerinya dokter, itu kami di startup itu lebih dekat ke Kominfo, bukan ke Kemenkes. Gitu. Ini kita buka-bukaan aja nggak apa-apa ya, kan ini close community lah gitu. Tapi begitu Kemenkesnya bukan dokter, kami ngerasa dirangkul, gitu. Itu nomor satu. Jadi tadi bener banget. Yang kedua, belum pernah ada Kemenkes atau kementerian yang punya roadmap itu make sense buat kita. Roadmap ya. Dari dulu tuh ngomongnya ngawang-ngawang gitu. Seperti yang tadi saya bilang di depan, Indonesia ini masih ketinggalan 10-15 tahun. Yang dibutuhkan adalah apa? Digitalisasi, integrasi data, standarisasi data. Datanya data kesehatan tuh kita satukan dulu nih gitu. Sorry ya, saya belum menjawab pertanyaannya, saya ngasih intro dulu nggak apa-apa ya. Nah, lalu yang ketiga, mereka ini bekerja lebih cepat dari startup loh. DTO itu menurut saya sebuah startup juga gitu. Jadi mereka juga meng-hire, betul ya Mbak ya, meng-hire professionals, meng-hire memang benar-benar orang-orang yang ngerti digital transformation, punya developer sendiri, punya coder sendiri. Jadi ketika mereka bikin roadmap, mereka juga eksekusi roadmapnya gitu loh. Dan kadang-kadang kita yang startup ini ketinggalan malah gitu. Wah, Kemenkes kita udah sampai di sini nih gitu. Dan alhamdulillah Mbak, saya cuma mau ngomong aja bahwa klinik pintar sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Makasih. Sudah. Walaupun masih 30 sekian persen. Karena susah terintegrasi sama DTO Satu Sehat itu bukan susah, artinya effortnya tinggi gitu. Dan kita serius, udah terintegrasi, kita udah kerja, udah sprint. Habis itu kita submit kan, dikasih nilai. Wah, nilai kamu baru 30% nih gitu. Ayo tingkatkan gitu kan. Itu keren kan? Artinya baru pertama kali ini terjadi di Indonesia dan tadi masalah embracing startup, nggak cuma merangkul startup tapi dirinya sendiri bekerja seperti startup. Nah, tadi mengenai pelaku konvensional ya. Yes. Mereka ngelihat kita sebagai musuh atau sebagai Kolaborator justru. Kolaborator. Saya jawabnya sebagai frenemies. Frenemies, friend and enemy. Kadang-kadang jadi friend, kadang-kadang jadi enemy. Kenapa? Karena gini, startup digital terutama tadi kan Mbak bilang telekonsultasi gitu ya. Saya mau bicara mengenai tadi data ada 400 sampai 500% kenaikan telekonsultasi pada saat pandemi. Udah dicek belum data sebelum dan sesudahnya? Data sekarang menunjukkan, saya dapat data ini dari Asosiasi Rumah Sakit dan juga dari insurance. Data sebelum pandemi, tingkat rata-rata average rumah sakit tempat tidur itu di angka 60 sampai 70%. Pas pandemi tentunya meningkat karena jadi Covid semua kan. Jadi bisa 100-110% kalau perlu bangsal dirubah jadi Covid semua. Tapi setelah pandemi naik turun maksudnya, tapi naik sebelum pandemi itu 60-70%, sekarang 70-80%. Menandakan apa? Hipotesanya adalah orang ketika lagi pandemi pakai telekonsultasi, setelah pandemi dia balik lagi ke offline. Kenapa? Karena ketemu dokter begini, itu 50% udah sembuh Mas, katanya Mas, kalau orang Indonesia. Iya kan? Nah, kebanyakan tuh selama pandemi menunda dia. Jadi dia udah nanti serem datang ke rumah sakit, saya punya diabetes, saya punya hipertensi, tahan dulu. Begitu bisa datang ke rumah sakit, akhirnya datang lagi ke rumah sakit. Jadi sekarang rumah sakit lagi mengalami surge gitu ya.
dan yang saya tahu telekonsultasi lagi mengalami penurunan. Nah, disinilah menurut saya tadi sebagai Vaskes, sebagai medtech atau sebagai health tech, kita harus memposisikan jadi partnernya Vaskes, bukan jadi saingannya Vaskes, gitu. Dan ini benang merahnya kadang-kadang gampang terlewati gitu, Mas. Jadi ada beberapa startup yang memang model bisnisnya adalah direct to doctor. Jadi dokter-dokternya dia masukin ke platform, langsung dikonekin sama pasien. Lalu si Vaskes ini rumah sakit Ngapain klinik, dong? Lo gue gimana ya gitu. Nah ini kita, kalau saya sama Jesse, memang kita temennya Vaskes gitu. Karena iya kan, tapi emang ini saya bukan masalah benar atau salah ya. Saya di sini merasa bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah mendigitalisasi Vaskes dulu, mengempower Vaskes supaya dia bisa lebih menjalankan, mengelola layanannya secara digital gitu. Bukan menjadi musuhnya Vaskes, dan satu lagi, membayar dokter dengan sangat murah. Oke, di sini kita ngelihat telekonsultasi sangat affordable. Tapi apakah benar satu konsultasi harganya 10.000, 20.000 bayar dokternya gitu kan? Time limited biasanya. Betul. Nah, itu yang di sini yang kita ngelihat apakah triase bisa ditegakkan, diagnosa bisa ditegakkan dengan hanya sebatas chat misalkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya tugasnya Kemenkes juga dan juga bersama-sama dengan kita di ekosistem untuk kita benar-benar tentukan nih sebenarnya seperti apa sih telekonsultasi gitu kan. Nah, mungkin gitu. Maaf nih agak lama, cuman ini unek-unek saya ingin keluarin mumpung ada Mbak Kemenkes di sini gitu. Tepuk tangan dulu. Jadi dari Klinik Pintar, approach-nya adalah menjadikan Vaskes sebagai teman, bukan jadi musuh gitu ya. Nah dari sudut pandang Zikir, apakah melakukan hal yang kontradiktif dari klinik? Justru kita itu tidak bisa hidup tanpa Vaskes. Kan produk kita buat Vaskes. Sesimpel itu. Nah justru yang kita mau enabler adalah gini. Kemarin saya ke Singapura sebulan yang lalu. Itu pesawat saya delay 1 jam karena ada antrian orang-orang pakai kursi roda ya, wheelchair. Sepatu roda, Olga dong. Yeah. Nah, terus habis itu pakai wheelchair untuk masuk pesawat, balik ke Singapura. Jadi kalau kemarin Vaskes Indonesia rumah sakit nih, blindly say mereka bilang, kita pasien kita gak usah takut sama pengobatan ke luar negeri. Pasien kita banyak balik lagi, balik ke rumah sakit kita. Jangan salah, it's temporary. That's why digitalization ini is emas untuk membuat si Vaskes ini kompetitif dibanding negara tetangga. Jadi bukan lagi misalnya grup Siloam melihat Hermina musuh, Hermina lihat Pondok Indah musuh. No, it's about the facilities di Indonesia compare to di Penang, compare KL, compare to Singapore gitu. Nah selama Vaskes kita masih ngerasa bahwa egocentrics, bahwa mereka nyaman lah itu teknologi EMR itu ya it's a from back to the futures movie, belum butuh kita sekarang gitu. Tanpa mereka sadar kalau istilahnya daging nih, makanan dagingnya, pasien-pasien yang punya duit, yang mampu, mereka pergi ke negara tetangga. Sisanya yang di sini, sorry to say, adalah tulang, yaitu pasien-pasien BPJS. Yang mereka selalu komplain kan, aduh BPJS dari 2014 tarifnya nggak naik-naik nih. Padahal kan ada inflasi, gaji perawat, gaji dokter naik gitu. Nah, tapi yang mereka lupa, mereka tidak membenahi diri mereka, tidak mentransformasi, tidak catch up dengan digitalisasi. Contoh, kalau saya tanya, Bapak Ibu yang berobat ke Singapura atau ke Malaysia, tahu nggak siapa dokter yang mau dituju? Nggak tahu kan? We just go because we trust the system. Karena di situ ada transparansi data. Dan satu lagi pertanyaannya, pernah nggak ada case pasien nuntut rumah sakit, pasiennya menang di Indonesia? Nggak ada. Karena everything on pen and paper and can be tempered, can be removed, can be erased gitu ya. Sehingga posisi pasien selalu lemah. Nah ini yang di-empower dengan PMK baru nomor 24 tentang rekam medis elektronik. Bahwa semua Vaskes mau rumah sakit, klinik, laboratorium, they have to give the data into satu sehat repository. Sehingga kalau ada nanti kasus, datanya nggak bisa ditemper, datanya bisa dilihat historicalnya.
gitu. Dan ini harapannya secara nggak langsung akan membuat rumah sakit lebih kompetitif. Tapi memang in short term mereka nggak bisa lihat. Mereka ngerasa ini kan ada resep rahasia gue, ini kan cara gue ngobatin pasien rahasia gitu. Nah ini yang pelan-pelan kita bongkar supaya kita nggak ngelihat saingan dalam negeri, tapi kita jangan sampai devisa kita kata Pak Jokowi lari lagi ke luar negeri. Percuma kita bangun medical tourism rumah sakit di Bali pemandangannya indah, tapi sistemnya tidak ada transparansi, pasien masih susah. Untuk keluar cuma dikasih selembar kertas yang namanya resume medis, hasil lab, hasil radiologi, hasil operasi milik rumah sakit di Sandra. Kita nggak punya data apa-apa. Siapa yang mau datang ke situ? Mendingan kita berobat ke Pineng, nggak ada pemandangan. Pineng ada pemandangan apa emang? Biasa aja kan? Nggak ada yang istimewa banget gitu loh. Tapi kita ke sana. Nah itu mungkin ya. Jadi kita empowering lah, kita friend lah dari si Vaskes ini. Oke, jadi yang saya rangkum itu adalah approach-nya para Vaskes-Vaskes ini harapannya jangan sikut kanan sikut kiri, tapi justru berkolaborasi, melihat bagaimana caranya supaya kompak, terutama dari tadi ya, mendigitalize dan mengunify data-datanya, supaya jangan sampai pasien-pasien ini justru keluar gitu ya. Yang terjadi mungkin beberapa tahun terakhir, kalau sekarang sih enggak ya saling bersaingan, nganggap antara Vaskes melihat jadi saingan, yang ujung-ujungnya adalah pasiennya malah keluar negeri gitu ya, karena dari sisi baseline teknologinya itu belum tersupport gitu ya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin boleh juga sebagai closing statement dari Mbak Ririn. Saya lihat healthcare itu dari secara pergerakan ada short term, ada long term. Let's say short termnya itu 1 tahun dan 2 tahun. Long termnya adalah 10 tahun sampai 20 tahun gitu ya. Nah sambil sekali jadi closing statement untuk semua para speaker di sini, bagaimana sih dari sudut pandang Kemenkes, Klinik Pintar dan Zcare melihat healthcare terutama di sudut pandang teknologi dalam short term ke depan dan long term ke depan. Mungkin boleh dimulai dari ladies first, Mbak Ririn. Thank you. Mungkin a little bit jump also about the previous conversation that we had. Jadi in the short term, or I can say like this. Kita waktu pertama kali internet ada, orang juga takut pakai internet kan, karena kita nggak paham. Tapi begitu kita udah pakai, kita tahu manfaatnya. And this is just like the same logic with what we had before. Ini digitalisasi, apalagi kayak medical record, telemedicine, dan jangan lupa nanti akan banyak banget robot-robot untuk imaging, nanti X-ray, semua akan dibantu sama robot. But that will never replace the doctors or the professionals. That will be another additional for them to add the value. Karena itu kan cuma tools. In the end, they will be the one who decided. Sekarang misalnya kayak ada banyak robot yang kita kembangin AI untuk operation, kemudian untuk imaging, itu kan analisisnya juga pakai AI. That's the technology. And that will help them to give a precise diagnostic, screening. Jadi pelan, mungkin sekarang mereka belum, atau misalnya teman-teman saya masih belum merasakan ini digitalisasi manfaatnya apa. Because it's kind of like a change, right? A leapfrog. Dari yang tadinya kita traditional on paper based, everything on kita harus ketemu sama dokter, but there will be change. But change-nya itu memang harus pelan-pelan. Makanya kita mulai sekarang di transformation. And if Mas tanya tadi, terus untuk jangka pendek sama jangka kedepannya gimana? Jangka pendek, this is what we're doing. We're building the infrastructure, we're building the system, right? Jadi kita mulai benahin yang tadinya medical record, sebenarnya kita ketinggalan ya. Medical record itu di luar tuh udah maju banget, dan kita baru start now. Well, better to start now, better to start late than never, right? So we start now. Dengan bantuan teman-teman ini kita start sekarang. Tadi udah disampaikan juga, sebenarnya idenya adalah kalau misalnya sekarang saya kalau berobat selalu RSCM. One day kalau saya lagi di Bali, saya harus berobat ke Sangla, saya pengen dokter Sangla saya itu bisa mengakses data saya yang sebelumnya. That's interoperability, that's the system that we want to build, jadi memudahkan orang kita untuk berobat. And that's true. Sekarang masyarakat kita lebih percaya sama Singapura. I will bring a little bit, I'm sorry it takes a bit time,
But it's really important karena misalnya kayak now kita punya inisiatif di Ministry of Health namanya Biomedical and Genome Science Initiative that to leapfrog the precision medicine. What does it mean, precision medicine? So in our DNA, we have the code yang every of us itu very specific. Cara yang paling gampang, contohnya misalnya ada obat namanya clopidogrel. That's antiplatelet. Jadi kalau kita, bukan kita ya, kalau ada orang kena stroke, kita harus kasih antiplatelet. But the thing about clopidogrel, kalau saya bisa bilang, 40% of Asian people are actually resistant to clopidogrel. But this clopidogrel treatment is a lifetime treatment. Kalau kita makan, kalau kita misalnya, bukan kita lagi, kalau ada orang kena stroke, diobati sama clopidogrel, itu harus rutin sampai seumur hidup. Tapi ternyata 40% of Asian are resistant. So why kita harus consume that medicine? That's what we call a pharmacogenomic. So pengobatan kita in the future itu akan based on orang-orangnya. Jadi kita akan screen precision medicine. Jadi kita akan lihat tuh, oke, ternyata in the population wide dari Kementerian Kesehatan kan itu juga bermanfaat. Oh ternyata orang Indonesia itu nggak cocok sama clopidogrel, contoh ya. So why we have to purchase clopidogrel banyak? Okay, then if that's so kita butuh database di dalam that will be integrated with the medical record, in your medical record. So nanti kalau misalnya kita sakit, dokter kita bisa lihat, oh, so based on your genomic, I cannot give this medicine. I better to give you this kind of medicine. That's the tools buat dokter kita. So it will be better. Misalnya yang cancer, buat screening cancer now, itu kalau cuman dari foto, kemudian fisik, kadang masih susah. Dan biar precise, kita genomic sequencing juga. Kita bisa tahu, oke, dia cancernya ini, biomarkernya ini, kemudian pengobatan yang cocok adalah yang ini. Even for us, the ladies, one of our biggest enemy is breast cancer. One of the most famous case is Angelina Jolie, right? And that's based on genomic. So it's kind of like a prevention for us. Jadi kalau misalnya saya tahu, oh oke, bukan buat nakut-nakutin ya, tapi kayak, oke, saya punya risk factor untuk develop satu penyakit A, so I have to change my lifestyle. So my quality of life will be better. That's how the information or the technology will go. In the short, I will back to the question. I know we're running out of time, but in the short term, Ministry of Health will build those infrastructure. We build the system. We build the regulation that will allow us to grow. But in the next future, how it will goes, that's what I say. There will be a precision medicine. Kita pengobatan nggak lagi generik, semua satu obat untuk semua orang. That will be more precise to ours. And that will be more digitalized, right? And then there will be like another tools that we can use using the technology kayak AI to help the doctors, to help the medical care untuk mendiagnose itu lebih baik lagi. That's how we go. And now that's why kita di Kementerian Kesehatan, because I have to tell also all the precision medicine now that we have itu based on Caucasian population. Very heavy on Caucasian, but ya boleh. Tapi yang Asia, padahal penduduk Asia itu kan banyak, 40% dari dunia itu adalah orang Asia. Tapi kita very underrepresented. Apalagi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita punya population itu beda banget kan. Genomically different, itu adalah diversity kita juga. Nah, adding a complex. And then like Kementerian Kesehatan, kita mulai this PGSI initiative. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman in the next year or near akan ada misalnya kayak call for kayak sukarelawan untuk genomic sequencing. That's what we gonna do. We're building the reference of Indonesian people. What for? So teman-teman startup ini can use the data to produce a product. Produk apapun itu. Kayak misalnya diagnostic kit,
or you want to make another teknologi yang lain based on the genomic or the other omics, Ministry of Health now is building the database. Kita building the data, we collect the sample, so you guys the startup nggak perlu ngelakuin itu, because it costly. Kalau misalnya mau genomic sequencing, misalnya ada startup, misalnya Mas mau bikin genomic startup, mesti bayar sendiri untuk build the reference, itu mahal. So let the Ministry of Health do that, so we build it. Nanti teman-teman semuanya yang startup di sini kalau mau bikin another startup on biotechnology or biotech on health, you can access those data, akses aja to make something new. That's the idea. Sekarang giliran Mas Bimo nih, gimana nih? Saya jawabnya pakai 3 poin aja ya Mas ya. Poin pertama gini, the right technology at the right time. Jadi kita semua nih di ruangan ini, kita nih masih hidup dalam bubble. Bubble-nya adalah Jakarta. Tapi kita keluar sedikit, saya ada klinik di Bekasi. Itu sebelum masuk ke klinik, itu mereka copot sendal. Karena kliniknya bagus pakai tehel gitu. Sendalnya dicopot keluar, sampai kita harus ngasih tanda, tolong pakai sendal, pakai sepatunya sendalnya dipakai ke dalam. Itu gapnya di situ tuh, mind blowing gitu. Kita di sini ngomongin mengenai AI dan lain-lain, di sana ngomongin copot sendal sebelum masuk ke klinik. So that's point number 1. Yeah. Point number 2 adalah it's about tadi infrastructure play. Without data, there's no point talking about AI, there's no point talking about meta. Jadi kemarin malah ada perusahaan metaverse datang ke saya nih karena ada Wear Group sekalian aja. Jadi ada perusahaan metaverse datang ke klinik pintar bilang, klinik pintar mau nggak semua kliniknya masukin ke metaverse? Buat apa? Klinik ada di metaverse supaya bisa telekonsultasi melalui metaverse. Oke. So where's the logic in that? Kita harus fokus kepada priority needs-nya, masalahnya apa sih, problemnya gitu loh. Jangan mencoba shoving technology into the problem gitu. Solving the problem first with technology gitu. Problemnya apa sih? Akses. Timpangnya dokter, antara dokter dan kebutuhan dokter kita masih kurang 150.000 dokter ya Mbak ya. Berarti orang-orang di daerah itu ketika mereka mengakses dokter anak, dokter internis, dokter spesialis itu susah. Dan dokter spesialis nggak ada yang mau kerja di daerah. Maunya kerja di Jakarta semua gitu. Okay, that's the real problem we need to solve, right? So number 2 is about digitization and the convergence of online and offline. Sekarang tuh telekonsultasi kerja secara online, rumah sakit dan klinik kerja secara offline. Akhirnya yang bisa di-solve melalui online adalah simptom batuk pilek, kirim obat. Diabetes gimana? Hipertensi gimana? Sakit jantung gimana? Bisa di-solve pakai telekonsultasi chat? Gak bisa. Nah gimana cara gabungin antara online sama offline ini? Itulah that's the next, I think that's the short term solution that we need to bring adalah gimana caranya converge antara selain digitization, integration data, convergence between online and offline into one medical pathway. Jadi nanti yang ada mau ke klinik, ditanyain dulu, Anda flu nggak? Ada viral infection nggak? Kalau ada viral infection nggak usah datang. Telekonsultasi aja, karena kalau nggak bahayain orang-orang yang lain di klinik kan, di rumah sakit kan gitu. Udah selesai, oke, kirim obat, tadi pakai cara yang itu, udah mendingan, oke, let's treat the diabetes, let's treat the heart disease gitu loh. Itu baru beautiful convergence between online and offline gitu. And then number 3, tadi kan mengenai AI, segala macam, kita ngomongin long term. I think the long term is, tadi Mbak udah bener banget, precision medicine. Dengan data kita bisa tahu bahwa ternyata saya dan Jesse itu beda gitu. Kalau kita sakit batuk, Jesse punya tendensi yang beda sama saya gitu. Dan itu dengan genomics data itu bisa ketahuan gitu loh. Jadi ujungnya adalah menurut saya precision medicine. Dan kalau misalnya kita mau bikin teknologi buat solve, gimana caranya mendekatkan Indonesia ke situ? Karena semakin dekat ke situ, semakin cost akan turun, semakin accessibility akan lebih tinggi, semakin kita semua lebih sehat. Dan tadi, jadi kesehatan, bukan kesakitan gitu. Nanti namanya rumahnya bukan rumah sakit, namanya rumah sehat. Gitu. Karena orang sehat yang datang ke situ buat menjaga kesehatannya, bukan biar sakit jadi sehat gitu. Mungkin itu jawaban saya. Thank you. Nah ini terakhir dari Mas Jesse bagaimana nih? Oke. Kalau dari saya benar yang Mbak bilang bahwa
we are in the stage of building the infrastructures. What I do and Mas Bimo do with the Klinik Pintar, it's not rocket science. Kita akan ketika ketemu dengan a lot of investors, potential investors, ditanya, kamu ngapain sih? Ya saya mendigitize rumah sakit. Oh ya ngapain? Dari kertas jadi mereka pakai aplikasi. Terus pinternya apa? AI-nya ada nggak? IoT-nya ada nggak? Big data-nya ada nggak? Metanya ada nggak? Kriptonya ada nggak? Gitu, nggak ada. Kripto lagi. Gitu. Nah, karena apa benar? Karena yang kita lagi hadapi adalah, I'm sorry to say, but it is dinosaurs industry. Very dinosaurs, it's very old. Dan ini pengalaman saya dulu ya, saya sedikit share. Saya pernah ketemu dokter, dia nanya, Mas kamu lahir tahun berapa? Saya jawab lah, saya lahir tahun segini. Tahu nggak kamu, saya ketika kamu lahir saya udah pegang pisau, kamu jangan ngajarin saya macam-macam. Gitu. That kind of cockiness, that kind of arrogancies, itu still exist, nempel sama profesinya. Jadi yang kita lakukan sekarang, the real solution that we need now, it's help them to cope with the technology. Very basic, this no rocket science lah. Kita membantu bikin kayak ERP, Mas Bimo bantu manajemen kliniknya, benerin supply chain farmasinya gitu ya. Terus kita ngomongin data, digital exchange-nya, interoperability, standardizations-nya. Nanti in the mid-term and long term, baru kita bangun teknologi stack upon that foundations. Jadi kita bangun ke atas. Kalau kita ngomongin ride hailing contoh ya. Dulu ada Gojek sama Grab gitu ya. Yang pertama mereka lakukan bukan GoSend, bukan GoFood atau GrabFood. Yang mereka lakukan apa? Mereka edukasi tukang ojek, mereka edukasi itu pangkalan-pangkalan ojek untuk bisa pakai aplikasi. Nah, habis itu ketika sudah di-digitize, mereka bangun stack technology on top of that. Nah, approach-nya sama. Ketika kita sudah digitize Vaskes, mereka sudah adopt technology, then we can talk about AI, we can talk about big data, we can talk about anything else. Rocket science. Gitu. Jadi mungkin itu aja closing statement saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Mbak Ririn, Mas Bimo, dan Mbak Jessi. Terakhir saya akan coba menyimpulkan ya dari masukan dan insights dari Mbak Ririn, Mas Bimo, dan Mas Jessi. Kayaknya sih perlu 2 jam atau 3 jam ke depan kalau kita mau deep dive lagi mengenai dunia healthcare ya. Tapi yang saya lihat gini, yang saya simpulkan adalah bukan bagaimana kita meng-cater cita-cita healthcare itu, tapi bagaimana kita melihat root cause-nya apa, itu dulu yang diperbaiki, lalu kita bisa berjalan untuk menuju cita-cita itu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dan terakhir poin saya adalah, kita kayaknya semua sepakat bahwa pandemi itu bisa jadi momentum juga. Bukan bisa jadi, pandemi adalah momentum untuk mendesain ulang bagaimana healthcare di Indonesia bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bisa berjalan seperti yang seharusnya compare dengan negara-negara lain. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Ririn dan Mas Bimo dan Mas Jessi. Kita aplaus.